Selain menghitung batas cicilan dari penghasilan, kita juga perlu melihat hutang dari sudut pandang jangka waktu. Banyak orang fokus pada besarnya cicilan bulanan, tapi lupa memperhatikan berapa lama hutang itu akan mengikat hidup mereka. Cicilan kecil tapi panjang bisa sama berbahayanya dengan cicilan besar tapi singkat. Semakin panjang tenor hutang, semakin lama pula beban psikologis dan finansial yang harus ditanggung. Misalnya, ada dua pilihan cicilan. Pilihan pertama cicilan 1 juta per bulan selama 5 tahun. Pilihan kedua cicilan 1,7 juta per bulan selama 2 tahun. Banyak orang langsung memilih yang pertama karena terlihat lebih ringan. Padahal pilihan pertama mengikat hidup selama 60 bulan, sementara yang kedua hanya 24 bulan. Dalam waktu 5 tahun, banyak hal bisa berubah. Penghasilan, kondisi kesehatan, kebutuhan keluarga, bahkan kondisi ekonomi. Semakin lama tenor, semakin besar ketidakpastian yang harus kita hadapi. Karena itu, dalam menghitung kemampuan berhutang yang aman, tanyakan juga pada diri sendiri, apakah aku siap dengan komitmen ini selama sekian tahun ke depan? Jangan hanya bertanya bisa bayar bulan ini atau tidak, tapi masih masuk akal atau tidak kalau kondisi hidupku berubah. Selanjutnya, kita perlu memasukkan faktor usia dan fase hidup. Kemampuan berhutang orang lajang usia 20-an jelas berbeda dengan orang yang sudah berkeluarga dan punya anak. Semakin banyak tanggungan, semakin kecil ruang aman untuk hutang. Orang yang masih sendiri mungkin bisa bertahan dengan cicilan 30%. Tapi ketika sudah punya keluarga, idealnya diturunkan menjadi 20% atau bahkan di bawahnya. Fase hidup juga menentukan prioritas. Kalau kamu masih di fase membangun dana darurat dan tabungan awal, terlalu banyak hutang akan memperlambat proses itu. Sebaliknya, kalau dana darurat sudah aman dan tabungan rutin berjalan, ruang untuk hutang produktif bisa sedikit lebih longgar. Intinya, hutang harus mengikuti fase hidup, bukan sebaliknya. Kita juga perlu menghitung rasio hutang terhadap penghasilan secara jujur. Jangan memanipulasi angka hanya supaya terlihat masih aman. Misalnya, memasukkan bonus tahunan seolah-olah itu penghasilan bulanan tetap. Bonus seharusnya tidak dipakai sebagai dasar cicilan, karena sifatnya tidak pasti. Kalau cicilan bergantung pada bonus, maka hutang itu sebenarnya sudah tidak aman. Hal lain yang sering menipu adalah rasa masih ada sisa. Banyak orang merasa aman karena setelah membayar cicilan, masih ada sisa uang. Tapi sisa ini sering habis tanpa sadar untuk gaya hidup, nongkrong, belanja impulsif, langganan aplikasi, dan pengeluaran kecil lainnya. Kalau sisa uang ini tidak pernah berubah menjadi tabungan, maka sebenarnya kondisi keuanganmu rapuh. Kalau kamu ingin lebih jujur dalam menghitung kemampuan hutang, coba lakukan simulasi sederhana. Bayangkan, penghasilanmu turun 20%. Apakah cicilan masih bisa dibayar tanpa mengorbankan kebutuhan pokok? Kalau jawabannya tidak, berarti cicilanmu sudah terlalu mepet. Hutang yang aman seharusnya masih bisa ditangani meskipun terjadi sedikit penurunan penghasilan. Di titik ini, penting juga untuk membahas satu kesalahan besar yang sering terjadi, yaitu membandingkan diri dengan orang lain. Melihat teman punya mobil baru, rumah baru, atau gadget terbaru, sering membuat kita merasa tertinggal. Akhirnya, hutang diambil bukan karena kebutuhan, tapi karena tekanan sosial. Padahal, kita tidak pernah tahu kondisi keuangan mereka yang sebenarnya. Kemampuan berhutang itu sangat personal, tidak bisa disamakan antara satu orang dengan yang lain. Penghasilan sama belum tentu kemampuan hutangnya sama, karena pengeluaran, tanggungan, dan tujuan hidup bisa sangat berbeda. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan mendorong keputusan finansial yang tidak rasional. Kalau sejauh ini kamu merasa, kok seperti kena di gue ya? Itu artinya kamu sedang belajar hal yang penting. Jangan berhenti di sini. Pastikan kamu mengikuti channel ini dan aktifkan notifikasi, karena pembahasan tentang keuangan seperti ini akan terus kita bahas secara jujur dan membumi, tanpa janji cepat kaya, tapi fokus pada hidup yang lebih tenang dan terkendali. Sekarang kita bahas soal tanda-tanda bahwa kemampuan berhutangmu sudah lewat batas aman. Tanda pertama, kamu sering menunda atau melewatkan tabungan. Setiap bulan niat menabung selalu kalah oleh cicilan. Tanda kedua, kamu mulai bergantung pada hutang baru untuk menutup pengeluaran lama. Tanda ketiga, kamu merasa cemas setiap mendekati tanggal jatuh tempo. Kalau salah satu saja sudah terjadi, itu peringatan serius. Tanda lainnya adalah ketika kamu tidak lagi punya ruang untuk kesalahan. Sedikit saja ada pengeluaran mendadak, langsung panik. Hidup jadi penuh kewaspadaan, bukan karena ingin disiplin, tapi karena terpaksa. Hutang yang aman seharusnya tidak mencuri rasa aman itu sendiri.
Lalu bagaimana sikap yang sehat terhadap hutang? Pertama, selalu hitung sebelum mengambil. Kedua, ambil hutang karena fungsi, bukan gengsi. Ketiga, sisakan ruang untuk hidup bukan hanya untuk bayar. Dan keempat, ingat bahwa menunda keinginan seringkali jauh lebih murah daripada membayar bunga bertahun-tahun. Hutang boleh ada dalam hidup, tapi jangan sampai menjadi pusat hidup. Tujuan keuangan bukan sekedar punya banyak barang, tapi punya kendali dan ketenangan. Ketika kamu tahu batas kemampuan berhutangmu, kamu sedang melindungi dirimu sendiri di masa depan. Sebagai penutup, coba tanyakan satu pertanyaan sederhana pada diri sendiri setiap kali ingin berhutang. Apakah hutang ini mendekatkanku pada hidup yang lebih baik atau justru menambah beban di masa depan? Kalau jawabannya ragu, itu sudah cukup jadi alasan untuk berhenti sejenak dan menghitung ulang. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, bagikan ke orang-orang terdekatmu. Banyak orang terjebak hutang bukan karena bodoh, tapi karena tidak pernah diajarkan cara menghitungnya dengan benar. Dengan berbagi, kamu mungkin sedang menyelamatkan seseorang dari masalah finansial yang panjang. Dan jangan lupa, perjalanan finansial yang sehat dimulai dari keputusan kecil yang sadar, bukan dari hutang besar yang dipaksakan. Selain menghitung batas cicilan dari penghasilan, kita juga perlu melihat hutang dari sudut pandang jangka waktu. Banyak orang fokus pada besarnya cicilan bulanan, tapi lupa memperhatikan berapa lama hutang itu akan mengikat hidup mereka. Cicilan kecil tapi panjang bisa sama berbahayanya dengan cicilan besar tapi singkat. Semakin panjang tenor hutang, semakin lama pula beban psikologis dan finansial yang harus ditanggung. Misalnya, ada dua pilihan cicilan. Pilihan pertama, cicilan 1 juta per bulan selama 5 tahun. Pilihan kedua, cicilan 1,7 juta per bulan selama 2 tahun. Banyak orang langsung memilih yang pertama karena terlihat lebih ringan. Padahal, pilihan pertama mengikat hidup selama 60 bulan, sementara yang kedua hanya 24 bulan. Dalam waktu 5 tahun, banyak hal bisa berubah. Penghasilan, kondisi kesehatan, kebutuhan keluarga, bahkan kondisi ekonomi. Semakin lama tenor, semakin besar ketidakpastian yang harus kita hadapi. Karena itu, dalam menghitung kemampuan berhutang yang aman, tanyakan juga pada diri sendiri. Apakah aku siap dengan komitmen ini selama sekian tahun ke depan? Jangan hanya bertanya bisa bayar bulan ini atau tidak, tapi masih masuk akal atau tidak kalau kondisi hidupku berubah. Selanjutnya, kita perlu memasukkan faktor usia dan fase hidup. Kemampuan berhutang orang lajang usia 20-an jelas berbeda dengan orang yang sudah berkeluarga dan punya anak. Semakin banyak tanggungan, semakin kecil ruang aman untuk hutang. Orang yang masih sendiri mungkin bisa bertahan dengan cicilan 30%, tapi ketika sudah punya keluarga, idealnya diturunkan menjadi 20% atau bahkan di bawahnya. Fase hidup juga menentukan prioritas. Kalau kamu masih di fase membangun dana darurat dan tabungan awal, terlalu banyak hutang akan memperlambat proses itu. Sebaliknya, kalau dana darurat sudah aman dan tabungan rutin berjalan, ruang untuk hutang produktif bisa sedikit lebih longgar. Intinya, hutang harus mengikuti fase hidup, bukan sebaliknya. Kita juga perlu menghitung rasio hutang terhadap penghasilan secara jujur. Jangan memanipulasi angka hanya supaya terlihat masih aman. Misalnya, memasukkan bonus tahunan seolah-olah itu penghasilan bulanan tetap. Bonus harusnya tidak dipakai sebagai dasar cicilan, karena sifatnya tidak pasti. Kalau cicilan bergantung pada bonus, maka hutang itu sebenarnya sudah tidak aman. Hal lain yang sering menipu adalah rasa masih ada sisa. Banyak orang merasa aman karena setelah membayar cicilan masih ada sisa uang. Tapi sisa ini sering habis tanpa sadar untuk gaya hidup. Nongkrong, belanja impulsif, langganan aplikasi, dan pengeluaran kecil lainnya. Kalau sisa uang ini tidak pernah berubah menjadi tabungan, maka sebenarnya kondisi keuanganmu rapuh. Kalau kamu ingin lebih jujur dalam menghitung kemampuan berhutang yang aman, coba lakukan simulasi sederhana. Bayangkan penghasilanmu turun 20%. Apakah cicilan masih bisa dibayar tanpa mengorbankan kebutuhan pokok? Kalau jawabannya tidak, berarti cicilanmu sudah terlalu mepet. Hutang yang aman seharusnya masih bisa ditangani meskipun terjadi sedikit penurunan penghasilan. Di titik ini, penting juga untuk membahas satu kesalahan besar yang sering terjadi, yaitu membandingkan diri dengan orang lain. Melihat teman punya mobil baru, rumah baru, atau gadget terbaru sering membuat kita merasa tertinggal. Akhirnya hutang diambil bukan karena kebutuhan, tapi karena tekanan sosial. Padahal kita tidak pernah tahu kondisi keuangan mereka yang sebenarnya. Kemampuan berhutang itu sangat personal, tidak bisa disamakan antara satu orang dengan yang lain. Penghasilan sama belum tentu kemampuan hutangnya sama, karena pengeluaran, tanggungan, dan tujuan hidup bisa sangat berbeda.
Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan mendorong keputusan finansial yang tidak rasional. Kalau sejauh ini kamu merasa kok seperti kena di gue ya, itu artinya kamu sedang belajar hal yang penting. Jangan berhenti di sini. Pastikan kamu mengikuti channel ini dan aktifkan notifikasi, karena pembahasan tentang keuangan seperti ini akan terus kita bahas secara jujur dan membumi, tanpa janji cepat kaya, tapi fokus pada hidup yang lebih tenang dan terkendali. Sekarang kita bahas soal tanda-tanda bahwa kemampuan berhutangmu sudah lewat batas aman. Tanda pertama, kamu sering menunda atau melewatkan tabungan. Setiap bulan, niat menabung selalu kalah oleh cicilan. Tanda kedua, kamu mulai bergantung pada hutang baru untuk menutup pengeluaran lama. Tanda ketiga, kamu merasa cemas setiap mendekati tanggal jatuh tempo. Kalau salah satu saja sudah terjadi, itu peringatan serius. Tanda lainnya adalah ketika kamu tidak lagi punya ruang untuk kesalahan. Sedikit saja ada pengeluaran mendadak, langsung panik. Hidup jadi penuh kewaspadaan, bukan karena ingin disiplin, tapi karena terpaksa. Hutang yang aman seharusnya tidak mencuri rasa aman itu sendiri. Lalu, bagaimana sikap yang sehat terhadap hutang? Pertama, selalu hitung sebelum mengambil. Kedua, ambil hutang karena fungsi bukan gengsi. Ketiga, sisakan ruang untuk hidup bukan hanya untuk bayar. Dan keempat, ingat bahwa menunda keinginan seringkali jauh lebih murah daripada membayar bunga bertahun-tahun. Hutang boleh ada dalam hidup, tapi jangan sampai menjadi pusat hidup. Tujuan keuangan bukan sekedar punya banyak barang, tapi punya kendali dan ketenangan. Ketika kamu tahu batas kemampuan berhutangmu, kamu sedang melindungi dirimu sendiri di masa depan. Sebagai penutup, coba tanyakan satu pertanyaan sederhana pada diri sendiri setiap kali ingin berhutang. Apakah hutang ini mendekatkan aku pada hidup yang lebih baik atau justru menambah beban di masa depan? Kalau jawabannya ragu, itu sudah cukup jadi alasan untuk berhenti sejenak dan menghitung ulang. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, bagikan ke orang-orang terdekatmu. Banyak orang terjebak hutang bukan karena bodoh, tapi karena tidak pernah diajarkan cara menghitungnya dengan benar. Dengan berbagi, kamu mungkin sedang menyelamatkan seseorang dari masalah finansial yang panjang. Dan jangan lupa, perjalanan finansial yang sehat dimulai dari keputusan kecil yang sadar, bukan dari hutang besar yang dipaksakan.